Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Disaster, itulah yang bisa menggambarkan kondisi balapan di San Marino kemarin. Tapi di balik disaster ada keseruan balapan yang membuat peta persaingan MotoGP kembali bergairah. Apa saja? Kita bahas. Pertama, efek keputusan Jorge Martin. Jorge Martin dengan terlalu cepat mengambil keputusan untuk mengganti bannya setelah melihat kondisi trek yang semakin basah dan juga adanya crash di beberapa titik karena kondisi lintasannya berubah. Dengan momen Martin mengambil langkah itu, membuat situasi di belakangnya berubah drastis. Dan di sanalah Marquez dengan instingnya dan pengalamannya membuat perbedaan. Marquez berhasil menyalip banyak pembalap tanpa crash, memanfaatkan kondisi basah dengan baik untuk menyodok ke depan hingga menjadi pemimpin balapan. Tentu ini adalah roller coaster dalam karir Marquez sepanjang weekend di San Marino ini. Karena dia sempat mendapatkan masalah dan kesempatannya dirusak karena crashnya pada saat latihan bebas. Tentu hal itu membuatnya harus berjuang keras dan hanya bisa start dari baris kelima. Namun hal itu berubah drastis saat gerimis mulai datang. Harus diakui, pengalaman akhirnya berbicara banyak dalam balapan kemarin. Dengan Marc Marquez bisa mengatasi situasi yang dengan baik dan berhasil menjaga jarak aman dengan Pecco Bagnaia, bahkan hingga situasi trek mulai kembali mengering, dalam balapan kemarin pun Marc Marquez bisa berhasil memecahkan rekor kecepatan dalam balapan di San Marino. Namun juga bisa dibilang, hasil ini kemungkinan akan mustahil diraih jika trek dalam kondisi kering. Karena tense yang sangat tinggi, kecepatan yang sangat rapat di barisan depan, Pecco, Martin, Morbidelli, Pedro Acosta, Enea Bastianini memiliki kecepatan yang bagus pada lap-lap awal balapan kemarin. Hasil terbaik mungkin adalah podium, tapi harus berjuang keras untuk melawan 6 pembalap yang ada di depannya setelah start. Yang barang tentu, para pembalap itu juga tak mau menyerahkan dengan mudah begitu saja posisinya. Tapi dengan Pedro Acosta yang crash, Morbidelli crash, dan cuaca berubah, hasil berkata lain. Beralih ke Pecco. Meski terlihat sangat tak bahagia dalam balapan kemarin, yang tak bisa menjadi pemenang di kandangnya, namun hasil yang bagus untuk Pecco didapatnya dalam pengambilan keputusan kemarin. Di mana akhirnya Martin menyerahkan gap poinnya meskipun tanpa crash dengan selisih hanya 7 poin sekarang dari Pecco Bagnaia. Tentu itu membuat asa persaingan perebutan gelar kembali terbuka. Atau mungkin bisa hingga balapan terakhir seperti yang terjadi di musim lalu ketika Mandalika merubah segalanya. Di sesi sebelumnya, saat sprint, Martin tampil sangat dominan dan baik sekali, hingga membuat Pecco tak bisa melawan balik. Jika kemarin trek tetap kering sepanjang race, maka pertarungan dengan Martin mungkin akan terjadi mengingat apa yang dia tunjukkan pada saat sprint. Dengan jarak poin ini, segala sesuatunya menjadi mungkin. Pecco bisa kembali optimis dan mengkoreksi apa yang menjadi kekurangnya di balapan Misano pada seri selanjutnya nanti. Terlebih, ini adalah latihan resmi di Misano untuk pengembangan motornya. Dan GP India yang akan digantikan di Misano tentu akan membuat para pembalap Ducati, khususnya Pecco, mempelajari data dan memperbaiki di balapan itu nantinya, terlebih dengan gap point yang semakin berkurang. Dan juga, gap point itu tak hanya bagi Pecco. Marquez bisa mendapatkan poin tambahan penuh untuk juga memangkas jarak poin dengan Pecco Bagnaia di posisi kedua klasmen, dan juga menjauhkan jarak poin dengan Enea Bastianini di posisi keempat. Satu hal yang disoroti di sini, bisa dibilang dalam balapan San Marino kemarin, yang juga menjadi balapan kandang bagi Ducati ini, menjadi berkah bagi misi Ducati atau Gigi D'Aligna yang sebelumnya mengisyaratkan bahwa Ducati menginginkan kemenangan jika tak datang dari Pecco adalah datang dari Marc Marquez. Karena mereka berdualah yang akan bekerja untuk Ducati pabrikan musim depan. Misi Gigi D'Aligna dalam memberikan upgrade kepada GP23 milik Marc Marquez berhasil dicapainya. Dan tentu dapat direspon dengan baik bahkan sejak GP Austria. Marc berhasil memecah poin yang biasanya diperebutkan oleh Enea dan juga Jorge Martin. Namun melihat KTM yang hampir semuanya kencang kemarin dan juga Pedro Acosta yang bisa di depan, dengan pengalaman Enea Bastianini tentu musim depan akan menarik. Dan juga Martin dengan Aprilianya yang datanya tak bisa dibaca lagi oleh Pecco dan kawan-kawan. Sekarang kita beralih ke Yamaha. Meskipun bukan hasil yang dibanggakan di podium, namun kita bisa melihat bagaimana Fabio Quartararo dancing in the rain dengan terus menempel ketat barisan hingga bendera finish berkibar. Dan hasil yang terbaik yang bisa diraih adalah dengan bisa mengamankan posisi ketujuh. Quartararo
Bisa di depan barisan-barisan motor kencang yang saat ini seperti Jack Miller, Fabio Di Gia, Paul Espargaro, dan Miguel Oliveira yang menggunakan motor-motor yang kencang. Sekali lagi, pengalaman dan skill berbicara di sini. Namun sayang sekali, dengan adanya momen kemarin, tidak bisa dimanfaatkan oleh Honda untuk mendapatkan hasil yang baik. Bahkan Zarco mengatakan, proyek Honda tahun 2024 ini adalah proyek yang gagal. Honda hanya bisa mendapatkan hasil di nomor 12, 13, dan 14 di ketiga pembalapnya. Dan Luca Marini tak melanjutkan balapan. Dan setelah balapan, para pembalap menjelaskan kejadiannya. Martin yang blunder dengan keputusannya mengatakan memang itu 100% adalah dari kesalahannya. Saya lebih memikirkan balapan daripada kejuaraan, jadi saya pikir lebih baik berhenti. Lain kali, aku akan menunggu di belakang Pecco Bagnaia dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Pecco. Dan menambahkan, yang pasti lintasannya menjadi basah. Saya pikir Morbidelli terjatuh. Jika terus hujan seperti itu, maka saya akan menang dengan ban basah. Namun dari satu putaran ke putaran berikutnya, hujannya berhenti. Begitu saya keluar dari pit box, saya menunggu tetapi kemudian menyadari bahwa pilihan terbaik adalah kembali ke box untuk mengganti motor dengan ban sebelumnya. Tikungan 3 hingga 11 hujan deras. Itu sebabnya saya mengambil keputusan. Lain kali, saya akan mengikuti rival saya. Dan dengan kemenangan sensasional Marc Marquez, dia mengatakan, ini benar-benar di luar dugaan, terutama karena memulai di posisi ke-9. Tanpa hujan tersebut, mustahil untuk bertarung dengan para pembalap teratas. Kami tahu bahwa bagian kedua perlombaan, saya sangat kuat, dan bagi saya, itu adalah yang paling penting. Satu poinnya adalah untuk memimpin balapan, tapi poin lainnya adalah untuk memangkas jarak dengan juara dunia dan Pecco yang super cepat di sini. Saya mampu melaju dengan baik, saya cepat, dan bertahan di bagian pertama dari bagian kedua balapan itu, lalu menyerang di putaran terakhir. Ketika ditanya tentang pendapat Martin yang masuk ke pit box, Marc mengatakan, tentu saja, jika pada satu titik ada satu putaran lagi yang hujan seperti ini, maka mungkin sudah waktunya untuk bertukar motor. Tapi terutama ketika saya melihat tidak ada seorang pun yang masuk dan hanya satu pengendara yang masuk, maka perlu tetap berada di luar, dan inilah yang saya lakukan. Saya mengendalikannya dengan baik, tapi di putaran berikutnya, saya menyerang. Saya mengerahkan segalanya. Saya melihat beberapa pembalap terjatuh karena lintasannya sangat basah di tikungan pertama dan kedua. Tapi kami berhasil mengatasinya dengan baik. Sedangkan dari sisi Yamaha, Fabio Quartararo menjelaskan, balapan yang hebat. Balapan yang menyenangkan, kita bisa melihat dengan jelas titik lemah kita dibandingkan yang lain. Tapi setidaknya, menyenangkan melihat beberapa orang yang bertarung dengan kami naik podium. Jadi itu bagus. Maksud saya, kami berjuang dan kami finish sangat-sangat dekat dengannya. Itu lebih baik karena saya pikir, seperti yang saya katakan, Anda melawan orang-orang yang biasa Anda lawan, dan pada akhirnya, saya pikir cukup menarik untuk melihat apa yang dilakukan motor mereka. Dan sayangnya, saya benar-benar melihat apa yang kami lewatkan, dan itulah yang menjadi masukan yang saya berikan kepada tim. Dan sekali lagi, ini positif. Ketika ditanya tentang masuk ke pit box atau tidak, Quartararo menjawab, menurut saya, untungnya lintasannya cukup cepat kering. Jadi saya pikir satu lap lagi di tengah hujan, dan itu akan menjadi sangat penting. Saya dapat melihat dari tepi jalan bahwa jika Anda mengendarainya sedikit miring, sepeda Anda akan berputar sepenuhnya. Jadi menurut saya, satu lap lagi adalah saat yang tepat untuk beralih ke ban basah. Tapi saya tidak akan rugi apa-apa. Maksudku, jika aku memakai ban hujan, saya tahu saya akan finish di belakang. Jadi saya berkata pada diri sendiri bahwa saya punya sesuatu untuk dimainkan, dan bahkan jika beberapa orang kembali ke box, saya siap untuk tetap berada di track. Wah, kalau dengan kata Quartararo, akan seru nih. Kalau semua orang masuk ke pit box, dan dia dengan Yamahanya satu-satunya yang ada di luar dan memainkannya dengan kelebihannya, pasti akan seru. Ya itulah sob, serunya balapan di San Marino kemarin. Dan next, kita akan bahas proyek gagal Honda 2024. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya.